Gaji 300 juta rupiah sebulan. Itu bukan sekadar angka, tapi harapan terakhir keluargaku. Aku rela melakukan apa saja demi menyelamatkan mereka. Aku rela menjadi istri Sri Sultan Malaysia. Tapi malam pertama, cuman untuk ini. Sebelum aku melanjutkan, terima kasih sudah subscribe. Semoga segala urusanmu dimudahkan dan diberkati. Tetap bersama aku, karena cerita ini baru saja dimulai. Namaku Liana. Anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahku sudah 2 tahun sakit keras, tidak bisa lagi bekerja, dan hanya terbaring di tempat tidur dengan selang infus dan tabung oksigen di sisinya. Sementara ibu, wanita paling kuat dalam hidupku, banting tulang menjahit dari pagi sampai malam hanya untuk memastikan kami bisa makan, meski sekadar nasi dan tempe goreng. Tapi sekarang, semuanya diambang kehancuran. Rumah kami terancam disita karena tunggakan cicilan hampir setahun. Biaya rumah sakit ayah sudah menumpuk seperti gunung, dan setiap hari selalu ada telepon masuk dari pihak koperasi atau penagih utang yang membuat ibu semakin kehilangan harapan. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Bahkan, setiap malam aku mendengar isak tangis ibu dari balik selimut tipis yang sudah bolong-bolong. Kadang aku pura-pura tidur agar dia tak tahu aku mendengarnya. Aku sudah mencoba semua pekerjaan. Pernah jadi kasir swalayan, tukang cuci piring di rumah makan, bahkan jadi admin online shop yang bayarannya cuma cukup untuk beli beras 2 hari. Tapi tetap saja, tak cukup untuk menyelamatkan keluarga. Dan di tengah keputusasaan itu, datanglah tawaran yang membuatku bimbang, sekaligus merasa bersalah hanya karena sempat mempertimbangkannya. Nita, teman lamaku, tiba-tiba menghubungi lewat WhatsApp setelah sekian tahun tak berjumpa. Dia bilang ada kesempatan besar untukku. Liana, kamu cantik, sopan, dan punya keanggunan alami. Ada yang mencari sosok sepertimu. Tapi ini bukan pekerjaan biasa. Awalnya kupikir dia sedang bercanda. Tapi nada suaranya serius. Dia menyebut soal seorang sultan kaya raya dari Malaysia. Dan bahwa aku bisa jadi istrinya. Siri, bukan resmi. Tapi sah secara agama. Bayarannya, 300 juta rupiah per bulan. Jumlah yang tidak pernah terpikirkan dalam hidupku. Bahkan aku tak tahu seperti apa bentuk uang sebanyak itu. Tapi, harga yang harus dibayar, bukan cuma tubuh, tapi mungkin jiwa. Malam itu aku duduk diam di depan kamar ayah. Mendengar napasnya yang berat dan tersengal. Ibu masih menyulam baju sekolah adik-adikku agar bisa dipakai lagi semester depan. Aku menatap semuanya dan sadar, kalau aku tak segera berbuat sesuatu, aku akan kehilangan mereka satu persatu. Jadi saat Nita bertanya, "Kamu bersedia, Li?" Aku hanya membalas, "Kapan aku harus siap?" Keesokan harinya, aku bertemu dengan Nita di sebuah kafe sederhana di pinggiran kota. Ia tampak jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Lebih elegan, lebih tenang, dan lebih berkelas. Tasnya merek luar negeri, parfum yang ia kenakan pun wangi lembut yang hanya kupahami dari iklan-iklan mahal di YouTube. "Liana," katanya sambil memegang tanganku erat. "Kamu pasti kaget. Tapi aku tidak datang cuma untuk nostalgia. Aku datang membawa sesuatu yang bisa mengubah hidupmu dan keluargamu." Aku terdiam. Entah kenapa, sorot matanya membuatku merasa seperti sedang berada di hadapan seorang pialang takdir. Ia lalu mengeluarkan tablet dari tasnya, membuka folder berisi foto-foto villa mewah, kamar dengan batu bertabur bunga, dan halaman luas dengan pemandangan laut biru kehijauan. "Ini tempat tinggalmu kalau kamu setuju," ucapnya. Aku memicingkan mata. "Nita, aku nggak ngerti. Jadi, aku harus tinggal di sana? Sama siapa?" "Sama beliau. Sultan Hamid. Dia bukan raja secara politik, tapi keluarga bangsawan kaya raya di Malaysia. Usianya sekitar 50-an. Ganteng, berwibawa. Tapi yang penting, dia nggak mencari istri untuk dinikahi secara terang-terangan. Dia cuma butuh pendamping. Secara agama sah, tapi nggak diumumkan ke publik." Aku menahan napas. Terus, aku harus ngapain? Temani dia. Tersenyum. Dengarkan. Makan malam bersamanya. Kadang ikut ke acara. Tapi, ada satu malam yang harus kamu hadapi. Malam pertama. Kalimat itu membuat perutku seperti diaduk.
Aku mengernyit, berusaha tetap tenang. Dan setelah itu, kamu akan dibayar 300 juta rupiah per bulan. Kontrak 1 tahun. Bisa diperpanjang. Keluargamu bisa kamu bantu sebanyak apapun. Rumah, pengobatan ayahmu, sekolah adikmu. Semua bisa kamu tanggung. Bahkan, kamu bisa hidup 10 kali lebih baik dari sekarang. Aku menggeleng perlahan. Tapi, harga yang harus kubayar juga gak kecil, Nita. Dia menghela napas, kemudian menatapku dengan lembut. Aku tahu. Aku pun pernah di posisi kamu. Tapi kadang, hidup gak kasih kita banyak pilihan. Li, kalau kamu masih punya mimpi, kalau kamu masih mau lihat senyum ibumu tanpa beban, kadang harus ada yang dikorbankan. Aku menatap keluar jendela. Di sana, dunia tampak biasa saja. Orang-orang tertawa, minum kopi, dan berbincang. Tapi di dalam dadaku, perang berkecamuk. Aku tahu ini bukan tentang uang. Ini tentang menukarkan rasa aman, harga diri, dan kenyamanan masa depan dengan janji-janji yang belum tentu nyata. Tapi, bisakah aku menolak saat semua yang kucinta sedang tenggelam? Dan pada akhirnya, aku berkata pelan, aku butuh waktu. Nita mengangguk. Tapi sebelum kami berpisah, dia menyodorkan sebuah amplop kecil. Ini tiket dan visa sementara. Untuk berjaga-jaga kalau kamu berubah pikiran. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh sesak. Dan di dalam amplop itu, terselip 2 lembar kertas, 1 tiket ke Kuala Lumpur, dan 1 kontrak pernikahan siri. Tanda tangan kosong di bawahnya seakan berbisik. Kamu hanya perlu berkata ya, dan takdir akan mulai berjalan. 2 malam setelah pertemuanku dengan Nita, aku tak bisa tidur. Amplop coklat berisi kontrak itu masih kusimpan di bawah bantal. Aku membacanya berkali-kali, mencoba memastikan setiap kata tak menyesatkanku. Tapi tetap saja, setiap huruf di atas kertas itu terasa seperti bisikan iblis dan malaikat yang berebut dalam pikiranku. Di sisi lain kamar, ibu tertidur sambil duduk di depan mesin jahitnya. Tangan tuanya masih menggenggam sehelai baju sekolah yang robek, sedang dijahit ulang untuk dipakai adikku minggu depan. Matanya sembab, kelelahan. Dan entah kenapa, pemandangan itu justru membuat hatiku semakin teriris. Di kepalaku hanya ada satu suara, kalau bukan aku yang menyelamatkan mereka, siapa lagi? Tanpa pamit panjang, keesokan harinya aku berpura-pura akan merantau ke Jakarta untuk kerja. Bu, doakan aku ya. Aku kerja di luar kota. Gajinya lumayan buat bantu rumah, kataku, menyembunyikan getaran dalam suaraku. Ibu memelukku lama sekali, seperti tak ingin melepaskan. Jaga dirimu, nak. Jangan pernah lepas salat, bisiknya. 1 jam kemudian aku berada di Bandara Soekarno-Hatta, bersama Nita. Rasanya tubuhku berjalan sendiri, seolah semua terjadi di luar kendaliku. Di tanganku hanya koper kecil, paspor, dan tiket ke Kuala Lumpur. Hatiku penuh dengan ragu, seolah setiap langkah menuju boarding gate adalah langkah meninggalkan diriku yang lama. Kalau kamu merasa gak sanggup, kita bisa putar balik sekarang, kata Nita di gerbang imigrasi. Aku menatap matanya dan menjawab, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Sesampainya di Kuala Lumpur, mobil hitam mewah menjemput kami. Sopirnya tak banyak bicara. Di sepanjang perjalanan ke villa, aku menatap jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh, lampu-lampu kota menyala seperti bintang. Tapi tak ada keindahan yang bisa menenangkan pikiranku. Villa tempat aku akan tinggal berdiri megah di puncak bukit, dikelilingi taman yang luas dan pagar besi setinggi kepala. Ketika pintu gerbang terbuka perlahan, jantungku ikut berdegup semakin kencang. Ada aura asing yang menyelimuti tempat itu. Bukan menyeramkan, tapi semacam atmosfer yang terlalu sunyi. Seolah tempat itu menyimpan rahasia yang tak ingin diceritakan. Nita menggenggam tanganku sebelum masuk ke ruang tamu. Ingat, kamu bukan siapa-siapa di sini. Tapi juga bukan siapapun. Jalani peranmu dengan tenang. Malam ini, kamu akan bertemu beliau. Aku menarik napas dalam-dalam. Di cermin besar di lorong villa, aku melihat bayangan diriku sendiri, wajah yang tampak tenang dari luar, tapi penuh gemuruh di dalam. Gaun putih sederhana melekat di tubuhku, tapi jiwaku seakan menggigil. Aku tahu,
malam ini bukan malam biasa. Saat pintu besar itu terbuka dan suara langkah kaki Sultan terdengar perlahan, semua suara di dunia seakan lenyap. Hanya ada satu hal yang aku bisikkan dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Apapun yang terjadi malam ini, kuatkan aku. Pintu kayu ukiran itu terbuka perlahan. Seorang pria berdiri di ambangnya. Tubuhnya tegap, mengenakan jubah hitam bersulam emas, dengan peci kecil bertengger rapi di kepalanya. Usianya sekitar 50-an, namun wajahnya tampak terawat, berjanggut rapi, dan kulitnya bersih. Saat matanya bertemu mataku, aku seketika merasa seperti sedang dilihat menembus ke dalam batin. Rasanya seperti ditelanjangi tanpa disentuh. Selamat datang, Liana, ucapnya dalam bahasa Indonesia yang halus namun beraksen sopan, tak tergesa. Saya sudah dengar banyak tentangmu. Aku menunduk dan membalas pelan, terima kasih, Tuan. Cukup panggil saya Sultan, katanya. Di sini tak perlu banyak gelar. Yang penting, kamu tahu di mana kamu berdiri. Ucapannya lembut, tapi menyiratkan batas yang jelas. Ia menuntunku ke ruang makan kecil. Di meja telah terhidang makanan mewah yang nyaris tak tersentuh. Tapi aku nyaris tak lapar. Aku duduk di seberangnya, mencoba mengatur napas, mencoba menampilkan senyum sopan, walau tanganku gemetar di pangkuan. Ia mulai bercerita tentang kesepian, tentang kekuasaan, tentang bagaimana segala yang dimiliki bisa dibeli, tapi tak bisa menggantikan perasaan dimiliki. Katanya, ia sudah lelah dengan relasi yang formal, penuh tuntutan politik, status, dan syarat yang harus dipenuhi hanya karena namanya besar. Ia ingin ketenangan. Seseorang yang bisa hadir dan diam. Bukan untuk bersaing, tapi untuk mendengar. Aku tidak ingin kamu mencintaiku, Liana, ucapnya pelan. Aku hanya ingin kamu hadir. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana tapi menggetarkan. Di saat aku menyangka akan jadi objek dari keinginan jasmani, dia justru menuntut sesuatu yang lebih rumit, kehadiran. Kami mengobrol hampir 2 jam. Dan selama itu, aku merasakan suasana aneh. Aku tak merasa seperti sedang berhadapan dengan penguasa. Tapi juga tidak merasa seperti sedang bersama pria biasa. Ia seperti sesuatu yang berdiri di antara dunia nyata dan ilusi. Lalu, ia berdiri. Malam ini, kamu tidur di kamar barat. Aku akan menyusul setelah Isya. Jangan takut. Tak akan ada yang melukai. Aku menunduk, tak mampu menjawab. Ia meninggalkanku di ruang makan. Tapi hatiku justru mulai dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Kamar yang dimaksud menghadap ke taman belakang. Dindingnya dihiasi lukisan tua dan ayat-ayat Al-Quran dalam kaligrafi yang indah. Di meja rias, ada surat bertinta emas yang tertulis dalam aksara Jawi. Aku tak mengerti isinya, tapi entah kenapa bulu kuduku berdiri saat membacanya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayanganku di cermin oval besar di sudut ruangan. Ini malamnya, bisikku pelan. Malam pertama sebagai istri bukan karena cinta, tapi karena kontrak. Ketika suara langkah pelan terdengar dari lorong luar, dan bayangan Sultan muncul di ambang pintu, aku menutup mata. Siap menerima apapun yang akan terjadi. Tapi ternyata, yang terjadi, sama sekali bukan seperti yang kubayangkan. Pintu kamar terbuka perlahan. Sultan melangkah masuk tanpa suara. Ia mengenakan pakaian putih bersih dan sarung yang harum dengan aroma kayu cendana. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya malam itu. Bukan gairah, bukan juga kelembutan, tapi ketegasan. Ketegasan yang tenang dan nyaris sakral. Aku berdiri dari tepi ranjang dengan gugup. Tubuhku menegang, mataku tak berani menatapnya langsung. Dalam kepalaku berputar ribuan skenario. Apakah aku akan disentuh? Apakah ini awal dari hubungan yang hanya dibangun atas dasar uang? Tapi kemudian ia berkata dengan suara datar, duduklah di hadapanku. Aku menurut. Kami duduk bersila berhadapan, di atas permadani lembut yang terbentang di bawah ranjang. Di antara kami, ia menyalakan dupa wangi dan meletakkan semangkuk air mawar, serta sebuah kitab kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Liana, katanya pelan, malam pertama bukan tentang tubuh. Malam ini, aku ingin mengikatmu lewat perjanjian. Aku menelan ludah, bingung.
Perjanjian? Iya, perjanjian batin. Tak semua orang bisa masuk ke dalam hidupku. Hanya yang mampu menjaga rahasia dan kuat menahan godaan. Ia lalu mengajakku membaca doa dalam bahasa Arab yang ia lantunkan sendiri. Suaranya berat, perlahan, dan tiap kata seolah membawa energi yang menyusup ke dalam tubuhku. Setelah itu, ia menyentuh kepalaku dengan jemarinya dan menutup mataku. Bayangkan keluargamu. Bayangkan ibumu. Bayangkan ayahmu yang sedang menanti keajaiban. Sekarang, kamu berada di ambang pintu takdir. Setelah malam ini, kamu tak akan sama lagi. Air mataku menetes tanpa sadar. Entah karena lelah, bingung, takut, atau haru. Aku tak tahu harus merasa apa. Ini bukan yang kuharapkan. Tapi juga bukan sesuatu yang bisa kutolak. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di ruangan itu, sesuatu yang belum bisa kucerna sepenuhnya. Setelah doa selesai, ia menyodorkan kertas yang sudah tertulis basmalah dan lambang kerajaannya. Di bagian bawah, ada tanda tangannya. Dan satu baris kosong, untuk tanda tanganku. Jika kamu bersedia menjadi istriku, dalam pengertian yang tak semua orang pahami, maka tanda tanganlah. Kamu akan menerima semuanya, tapi juga kehilangan sebagian dari dirimu. Aku menggenggam pena itu dengan tangan gemetar. Kalau aku menolak, tanyaku pelan. Kamu boleh pulang. Dengan kehormatan. Tapi keluargamu tidak akan menerima bantuan apapun dariku. Jawabnya tenang. Aku memejamkan mata. Wajah ibu. Wajah ayah yang pucat. Senyum adik-adikku yang belum tahu dunia ini kejam. Aku menandatangani kertas itu. Tinta hitam mengalir seperti darah di kertas. Dan begitu selesai, Sultan mengangguk. Selamat datang dalam lingkaranku. Lalu, ia bangkit. Malam ini kamu istirahat. Mulai besok, kamu akan menerima instruksi pertamamu. Dan ia pun keluar dari kamar, meninggalkanku sendirian. Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan. Malam pertama itu hanya untuk satu hal, menyegel kontrak batin, yang belum kutahu akan membawaku kemana. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan irama yang aneh. Pagi hari aku diajak berkeliling villa oleh pelayan pribadi Sultan, perempuan tua yang memanggilku, Tuan Putri, dengan nada datar dan kaku. Sore aku duduk sendiri di balkon, memandangi kota Kuala Lumpur dari kejauhan. Dan malam, aku tidur sendirian di kamar besar, ditemani lampu tidur dan kesunyian yang terlalu dalam untuk diabaikan. Sultan hampir tak pernah bersamaku lebih dari 1 jam sehari. Kadang kami makan malam bersama, kadang ia hanya mengirim pesan lewat pelayannya. Hari ini tidak ada sesi. Sesi? Aku bahkan tak tahu persis apa yang sedang kujalani. Aku bukan kekasih. Bukan istri sepenuhnya. Tapi juga bukan tamu biasa. Uang mulai dikirimkan secara rutin. 300 juta per bulan, tepat waktu, ke rekening yang sudah Nita bantu urus. Ibu sempat mengirim pesan, "Nak, ini uang dari mana? Kenapa banyak sekali?" Aku hanya bilang aku dapat pekerjaan di luar negeri. Bahwa aku diterima di perusahaan besar. Bahwa aku beruntung. Padahal, aku bahkan tidak tahu apakah yang kulakukan ini bisa disebut pekerjaan. Rasa bersalah menempel seperti bayangan di dinding. Diam-diam aku sering menangis di kamar mandi. Bukan karena disakiti, tapi karena tak tahu siapa diriku lagi. Aku merasa seperti boneka cantik yang ditaruh di tempat mewah, tapi tanpa jiwa, tanpa hak atas hidupnya sendiri. Setiap kali aku coba menulis di buku harian, hanya satu kalimat yang berulang. Apa aku sedang menyelamatkan mereka, atau sedang menghancurkan diriku? Suatu malam, aku iseng membuka rak buku tua di ruang kerja Sultan. Di sana, aku menemukan berkas-berkas lama. Bukan dokumen biasa, tapi foto-foto perempuan. Puluhan. Mungkin lebih. Semuanya dalam amplop, rapi, masing-masing dengan nama yang ditulis tangan. Semuanya cantik, elegan. Tapi sorot matanya sama, kosong. Sama sepertiku. Hatiku bergetar. Siapa mereka? Apa mereka juga bagian dari lingkaran ini? Esoknya, saat sarapan, aku mencoba bertanya secara halus. Sultan, apa sebelumnya pernah ada wanita lain di posisi seperti saya? Dia menatapku sebentar.
Semua orang punya masa lalu. Dan semua masa lalu tak selalu harus diungkit. Jawaban itu seperti palu. Tegas. Tertutup. Dan menyisakan ruang gelap di dalam hatiku yang semakin menganga. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Tentang siapa sebenarnya Sultan. Tentang niatnya. Tentang apa arti perjanjian yang kutandatangani. Dan tentang sejauh apa aku sudah masuk ke dalam dunianya. Dan bisakah aku keluar? Konflik batin itu semakin dalam saat aku mendapati mimpi yang sama hampir tiap malam. Mimpi tentang diriku berdiri di lorong gelap, di antara ratusan pintu. Setiap pintu terbuka dengan suara tangis, dan aku tak tahu harus lari kemana. Aku mulai kehilangan arah. Hari itu, hujan turun tanpa jeda. Langit Kuala Lumpur gelap, seperti ikut merasakan kegundahan yang menghuni dadaku. Sudah hampir 2 bulan aku berada di villa ini. 2 bulan jadi, istri, tanpa status, hidup dalam kemewahan yang tak bisa kubanggakan, dan menerima uang yang terasa seperti bayaran untuk diam. Tiap pagi aku bangun dengan perasaan aneh, antara syukur dan hampa. Aku tidak pernah diperlakukan kasar. Sultan tak pernah menyakitiku secara fisik. Tapi justru karena sikapnya yang tenang, datar, dan terkontrol itu, aku merasa seperti hidup di dalam sangkar kaca. Dilihat, dipelihara, tapi tidak disentuh. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Dan hari itu, semua berubah. Nita menelponku. Suaranya panik, cepat, dan nyaris berbisik. Liana, dengar aku baik-baik. Jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Jangan keluar dari kamar. Apapun yang terjadi. Nita, ada apa? Aku gak bisa jelaskan sekarang. Tapi, kamu harus tahu. Kamu bukan satu-satunya. Kalimat terakhir itu menusukku seperti pisau dingin. Bukan satu-satunya? Perempuan-perempuan sebelum kamu, mereka juga masuk dengan perjanjian yang sama. Tapi tak semua bisa keluar. Ada yang memilih kabur, ada yang hilang kontak. Ada yang entahlah. Aku juga gak tahu pasti. Tapi kamu harus hati-hati, Li. Jantungku berdetak keras. Kaki-kakiku lemas. Malam itu aku menutup jendela rapat-rapat, mengunci kamar dari dalam, dan duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Jam berdetak lambat. Di luar sana, angin berdesir lewat celah-celah daun jendela. Pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar di lorong. Langkah perlahan, berat, dan penuh makna. Aku mengenal suara itu. Sultan. Tapi ia tak mengetuk pintu seperti biasa. Ia hanya berdiri di luar, diam. Hening. Lalu terdengar suaranya. Pelan, tapi tegas. Liana, kamu sudah mulai tahu, ya? Aku bungkam. Tubuhku gemetar. Tidak semua orang kuat berada di lingkaranku. Banyak yang jatuh, bukan karena aku menjatuhkan. Tapi karena mereka tak siap melihat apa yang tersembunyi. Detik itu juga aku tahu, aku harus memilih. Tetap di sini, menjalani hidup mewah penuh misteri. Atau pergi. Tapi, apakah aku masih bisa pergi? Keesokan harinya, pelayan villa datang membawa koperku. Tuan meminta Anda bersiap. Hari ini Anda akan dibawa ke tempat baru. Aku menatap koper itu lama sekali. Sementara di luar, sebuah mobil hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Aku belum tahu akan dibawa kemana. Apakah ke tempat yang lebih jauh dari kebenaran, atau justru lebih dekat ke rahasia yang selama ini disembunyikan? Tapi satu hal pasti, sejak malam pertama itu, hidupku bukan milikku lagi. Dan cerita ini belum selesai.